Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Bransyah dengan NIM H052334, kelas D angkatan 2023, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi terkait P3K, pokok-pokok tindakan pertolongan, pembalutan dan pembidaian dan transportasi. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Ibu Tuti Alawiyah, SPD MPD. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, yang pertama, apa itu P3K? P3 atau pertolongan pertama pada kecelakaan adalah tindakan atau perawatan sementara yang diberikan segera kepada seseorang yang mengalami kecelakaan atau cedera sebelum mendapatkan penanganan medis dari tenaga profesional. Tujuannya utamanya adalah menyelamatkan nyawa, mencegah kondisi korban memburuk, mengurangi rasa sakit, serta mempercepat proses penyembuhan. P3K bukan pengobatan penuh, melainkan tindakan darurat yang harus dilakukan dengan tenang, cepat, dan tepat oleh siapapun yang pertama kali berada di lokasi kejadian. Selain menolong korban, petugas juga harus memastikan keselamatan diri dan lingkungan agar tidak terjadi bahaya lanjutan. P3K memiliki peran penting dalam menentukan keselamatan dan pemulihan korban, karena penanganan yang cepat dapat menghindarkan kecacatan ataupun kematian. Jadi prinsip utama P3K meliputi sikap tenang, tidak panik, bertindak cepat dan tepat untuk mempertahankan hidup, mengurangi penderitaan, serta mencegah kondisi korban menjadi lebih buruk. Selanjutnya, pokok-pokok tindakan pertolongan pertama. P3K adalah pertolongan sementara sebelum korban ditangani oleh tenaga medis. Petugas P3K harus bersikap tenang, tidak tergesa-gesa, dan memperhatikan kondisi korban dengan hati-hati. Hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi pernapasan, pendarahan, dan keamanan korban agar tidak terjadi bahaya tambahan. Ada beberapa langkah utama dalam P3K. Yang pertama, memastikan keamanan lokasi agar penyelamat dan korban terhindar dari bahaya lanjutan seperti kebakaran atau lalu lintas. Yang kedua, memeriksa kondisi korban dengan menilai kesedaran, pernapasan, dan denyut nadi untuk menentukan langkah selanjutnya. Yang ketiga, menghubungi layanan darurat seperti ambulans ataupun petugas kesehatan dengan memberikan informasi yang jelas tentang lokasi dan kondisi korban. Yang keempat, menghentikan pendarahan. Dengan menggunakan perban steril ataupun kain bersih untuk menekan luka agar tidak terjadi kehilangan darah berlebihan. Yang kelima, menjaga stabilitas korban dengan mengamankan posisi tubuh agar tidak bergerak, terutama jika diduga mengalami patah tulang ataupun cedera kepala. Dan yang
Yang keenam, memantau kondisi korban sambil menunggu bantuan medis datang, termasuk melakukan tindakan seperti resusitasi jantung paru jika diperlukan. Nah, prinsip dasar tindakan PDK adalah dilakukan cepat, tepat, dan hati-hati dengan tujuan utama menjaga nyawa korban hingga pertolongan profesional datang. Oleh karena itu, pelatihan resmi dari lembaga seperti Palang Merah Indonesia atau PMI itu sangat dianjurkan agar masyarakat dapat melakukan pertolongan pertama dengan benar. Pembalutan dan pembidaian. Pembalutan adalah teknik membungkus luka menggunakan perban ataupun kain bersih untuk menghentikan pendarahan, melindungi luka dari infeksi, dan menstabilkan bagian tubuh yang cedera. Pembalutan harus dilakukan dengan benar agar tidak terlalu longgar ataupun tidak terlalu kencang yang bisa menghambat sirkulasi darah. Sedangkan pembidaian adalah teknik menahan atau membolisasi bagian tubuh yang patah atau terkilir menggunakan benda kaku seperti papan atau kayu, yang tujuannya agar bagian tubuh yang cedera ini tidak bergerak dan tidak menimbulkan cedera tambahan. Pembalutan dan pembidaian merupakan teknik penting dalam PDK untuk menangani luka dan cedera tulang. Kedua teknik ini saling melengkapi dalam PDK, berfungsi mencegah kerusakan lebih lanjut, mengurangi nyeri, serta mempercepat proses pemulihan. Selanjutnya, transportasi dan evakuasi korban. Transportasi dan evakuasi korban merupakan tahap yang paling penting dalam pertolongan darurat untuk memindahkan korban dari lokasi bahaya ke tempat aman ataupun fasilitas medis. Evakuasi bertujuan untuk menghindarkan korban dari risiko tambahan dan memudahkan pemberian pertolongan lanjutan. Pemindahan dapat dilakukan dengan tandu ataupun secara manual, namun harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak memperparah cedera, terutama pada korban dengan patah tulang atau cedera tulang belakang. Dalam kegiatan pramuka sendiri, keterampilan evakuasi diajarkan melalui materi pioneering seperti pembuatan tandu darurat dan teknik tali temali untuk membantu pemindahan korban. Latihan ini melatih peserta agar siap dan sigap dalam menghadapi situasi darurat, menumbuhkan kerjasama tim, disiplin, dan tanggung jawab. Prinsip yang ditekankan adalah time saving is life saving, yang artinya kecepatan dan ketepatan dalam evakuasi menjadi kunci penyelamatan nyawa. Nah, sampailah kita kepada akhir pembahasan. Kesimpulannya, PDK ini adalah keterampilan penting yang harus dimiliki setiap orang untuk menolong diri sendiri dan orang lain dalam situasi darurat. Melalui pengetahuan tentang prinsip dasar, langkah-langkah pertolongan, teknik pembalutan dan pembidaian, serta cara evakuasi yang benar, masyarakat dapat berkontribusi dalam menyelamatkan nyawa dan mengurangi dampak buruk dari kecelakaan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.